Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 35. Apa katamu? Senyuman Wandi menjadi kaku. Dia ragu apakah dia salah mendengar perkataan Luther. Aku bilang, aku sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan yang hampir bangkrut. Luther mengulangi perkataannya. Bangkrut. Begitu ucapan Luther dilontarkan, semua orang menjadi tercengang dan tidak sanggup meresponsnya. Omong kosong. Wandi terkejut dan terus-menerus membantah. Perusahaan farmasi Johan maju pesat dan sangat sukses. Mana mungkin bisa bangkrut? Jangan menakut-nakuti orang. Aku yakin kamu sendiri sangat jelas apakah aku sedang menakut-nakuti orang atau tidak. Lagi pula, aku baru saja menerima informasi perusahaan farmasi Johan kalian disegel karena menjual obat palsu dan akan segera bangkrut. Perkataan Luther mengejutkan semua orang. Menjual obat palsu, disegel. Pada saat ini, semua orang menjadi makin tercengang. Pandangan mereka secara tidak sadar beralih ke Wandi. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Luther, kuperingatkan kamu jangan menyebarkan fitnah di sini. Perusahaan farmasi Johan selalu beroperasi secara sah. Mana mungkin bisa disegel? Hati-hati. Aku akan menggugatmu atas pencemaran nama baik. Wandi berteriak dengan penuh amarah. Perkataan Wandi sangat tegas. Tetapi, hatinya merasa gelisah. Perusahaan farmasi Johan memang disegel dan akan segera bangkrut. Oleh sebab itu, Wandi memanfaatkan alasan masuk pasaran untuk melakukan penambahan modal dan ekspansi saham. Dia bermaksud mengumpulkan uang untuk melarikan diri. Namun, informasi tentang perusahaan mereka disegel ini sudah diredam dan sama sekali tidak sempat bocor ke publik. Jadi bagaimana Luther bisa mengetahuinya? Luther, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan keluarga Johan sangat besar. Mana mungkin bisa bangkrut? Tegur Helen. Benar, semua orang tahu perusahaan farmasi Johan memiliki aset yang kuat dan berada di puncak kesuksesan. Jangan menyebarkan kabar palsu di sini. Kinan juga ikut mendukung Wandi. Jelas sekali. Mereka semua tidak percaya dengan ucapan Luther. Bagaimanapun juga, keluarga Johan memiliki kedudukan yang kuat, aset yang besar, dan reputasi yang sangat baik di Jeloam. Jadi, tidak mungkin mereka bisa dalam masalah. Apa yang aku katakan semua adalah kenyataannya. Perusahaan farmasi Johan akan hancur sebentar lagi. Penambahan modal dan ekspansi saham kali ini hanyalah trik untuk menipu uang dan melarikan diri. Luther mencoba memberikan peringatan. Elwin sudah menelepon Stalin untuk mengajukan pinjaman. Jadi, masalah tentang perusahaan disegel dan bangkrut memang nyata. Lancang, aku ingin membagikan keuntungan kepada kalian semua karena hubungan kita cukup dekat. Tidak masalah kalau kamu tidak mau menerimanya. Tapi kenapa kamu malah menuduhku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kata Wandi dengan wajah muram. Luther, tidak apa-apa kalau kamu tidak sanggup membantu kami. Sekarang Wandi ingin memberi kami keuntungan. Tapi kamu malah membuat masalah. Hatimu ini benar-benar jahat. Benar, orang ini merasa iri. Jadi, dia menuduh Pak Wandi. Luther, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Semua orang menyuarakan pendapat mereka, dan mulai memarahi Luther. Luther adalah orang yang miskin dan tak berdaya, sementara Wandi memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika keduanya dibandingkan, mereka tentu saja lebih percaya dengan Wandi. Luther mengerutkan alisnya melihat wajah-wajah yang penuh dengan ekspresi sombong itu. Dia tidak menyangka dirinya yang berbaik hati memberi peringatan, malah dihina dan dicaci maki. Kelihatannya, ucapan orang miskin sama sekali tidak berarti bagi mereka. Luther, kamu bilang perusahaan farmasi Johan akan bangkrut. Apa buktinya? Tanya Ariana secara tiba-tiba. Ariana menginvestasikan 160 miliar dana cadangannya. Tentu saja dia harus waspada. Tidak ada bukti. Tapi apa yang kukatakan ini nyata. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menyelidikinya sendiri. Kalian seharusnya bisa menemukan sedikit petunjuk, kata Luther dengan tenang. Perkataan Luther ini membuat ekspresi wajah Ariana menjadi muram. Bukankah semuanya hanya omong kosong jika tidak ada bukti? Padahal Ariana tadi sudah berharap, tetapi ternyata semua itu hanya fitnah. Mungkin Luther menjadi benci karena iri dengan Wandi. Berhubung Luther bilang aku menipu,
Kalau begitu lupakan saja masalah investasi saham. Aku tidak mau dibilang menipu harta orang. Mengambil kesempatan ini, Wandi bahkan berpura-pura menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah difitnah.